Maafkan aku buat keluarga besarku di rumah. Dengan berat hati aku harus menceritakan semua ini tentang persoalan rumah tanggaku. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Aku seorang pria yang sudah berkeluarga. Panggil saja namaku TH. Itu sebatas nama samaranku. Usiaku kurang lebih 30 tahun. Profesiku seorang pelayar atau pelaut. Memiliki seorang istri berparas cantik. Kami berdua tinggal di Desa Delimas, Kecamatan Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Pernikahanku sangatlah indah dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan kekerasan. Aku sangat mencintai istriku, penuh dengan kelembutan. Kebutuhan ekonomi kami berdua tidak pernah kekurangan. Sehari-hari istriku sangat romantis, penuh perhatian. Perhatiannya membuatku semakin yakin bahwa dia seorang istri yang soleha dan taat kepada suami. Dari segi agama, dia sangat kuat. Inilah impianku sebagai suami, memiliki seorang istri yang selama ini diidam-idamkan oleh banyak pria. Aku penuh takjub dan cintaku padanya sangatlah kuat. Singkat ceritanya, aku pergi berpamitan kepada istri tersayang, pergi untuk bekerja sebagai pelayar atau pelaut, di mana profesiku ini penuh dengan resiko, yang pekerjaannya berada di tengah lautan. Dengan ombak yang sangat besar dan kapal terombang-ambing, saya rasa semua profesi pasti memiliki resiko. Mau kerja di darat maupun di laut sama saja. Hari demi hari berganti, saya lalui kehidupanku ini. Yang jauh dari keluarga dan istri, bisa berhari-hari bahkan berbulan-bulan, pekerjaanku di tengah laut meninggalkan istri. Saya percaya bahwa istriku pasti setia, menjaga kehormatan dirinya bahkan suaminya pula. Selamat menikah, aku pun tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap istriku yang soleha ini. Namun di luar akal sehatku, ada pikiran yang tidak tenang, bikin aku tersiksa di batinku ini. Akan tetapi aku hiraukan semuanya. Seketika aku berpamitan pada istriku, sayang aku pergi kerja dulu ya, tolong jaga dirimu baik-baik. Jika ada apa-apa segera telepon saya ya, tanya aku kepada istriku dengan penuh harapan. Iya mas, kamu juga hati-hati ya mas sayang, jawab istriku dengan suara lembut. Lalu seketika aku pergi meninggalkan istriku. Namun kenyataannya di luar nalar, betapa terkejutnya diri ini dan sakit rasanya. Beberapa hari bekerja di tengah lautan, terdengar berita bahwasanya istriku selingkuh. Pria mana sebagai suami bisa kuat sepertiku, yang selama ini merasa memiliki istri soleha, namun kenyataannya dia berzina. Ternyata hampir tiap malam istriku selingkuh, bahkan mengajak selingkuhannya untuk menginap di rumahku semalaman. Kejadian ini terjadi hampir tiap malam, yang dilakukan oleh istriku dengan selingkuhannya. Yang tak lain dia seorang pria bergelar Habib. Habib ini inisial namanya adalah Habib N. Sumpah hancur perasaan hatiku. Bagiku rumah tanggaku sangat romantis, tanpa ada masalah sedikit pun. Namun kenyataannya rasanya tubuhku ditusuk dari belakang. Hancur berkeping-keping perasaan ini, aku dibuat malu dan kecewa oleh istriku. Ingin rasanya aku bunuh diri. Aku tak sanggup menahan air mata ini. Kecewa pasti. Kenapa bisa terjadi pada rumah tanggaku? Ternyata selama aku pergi bekerja sebagai pelaut, para warga di kampung sudah mengintai. Tiap malam istriku kedatangan seorang Habib ini, di mana saat diriku tidak berada di rumah. Habib ini terkenal sebagai pendakwah atau penceramah. Dia sudah terkenal di kalangan masyarakat, terutama di Magelang, Jawa Tengah. Masa iya, seseorang Habib yang paham agama, tapi suka berzina dan merusak rumah tanggaku? Alhasil pengintaian warga setiap malam. Terbukti dan berhasil kecurigaan mereka selama ini. Habib itu masuk dan menginap di rumahku, berduaan dengan istriku tercinta di dalam kamar, hingga larut malam sampai pagi dini hari. Apa yang diperbuat mereka tak lain adalah berzina. Satu kamar berduaan bukan suami istri, melainkan perselingkuhan yang dilakukan oleh istriku sendiri. Sungguh biadab perbuatan mereka berdua. Akhirnya warga yang sudah mengintai setiap hari berhasil menangkap istriku dan Habib bejat ini. Mereka berdua diseret ke kantor kelurahan oleh warga setempat, lalu dibikin efek jera. Mereka berdua disuruh bertanda tangan dan bermaterai, dengan disaksikan para warga dan Pak Lurah setempat. Ini jadi pukulan telak bagiku. Rumah tanggaku selama ini terlihat harmonis, namun oleh istriku dibalas dengan kehancuran yang sangat menyakitkan di dalam hatiku. Istriku terlihat soleha, akan tetapi perbuatannya bejat. Tak hanya itu, seorang Habib yang jadi selingkuhannya. Tak jauh beda, sama-sama berzina. Aku dan keluargaku dibuat malu oleh perbuatan mereka. Istri yang kuidam-idamkan selama ini, yang terlihat perhatian dan romantis, namun hatinya sangat busuk ibarat serigala berbulu domba. Peristiwa ini tidak mungkin terjadi sekali. Aku pun yakin selama bekerja sebagai pelaut, saat itulah istriku kesepian dan berani berselingkuh.
bahkan berani berzina setiap malam. Aku sebagai suami merasa gagal menjadi kepala keluarga. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah hamba ini yang penuh dosa dan lalai dalam mempertahankan rumah tanggaku. Semoga perselingkuhan mereka berdua Engkau balas semuanya ya Tuhan. Aku dan keluargaku kini kecewa pada mantan istriku. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, apalagi soal urusan rumah tangga. Semua hal yang beraroma romantis dan religius tidak bisa dijadikan jaminan bagi semua orang. Akan tetapi inilah ujian hidup bagi kita semua. Saya pun berdoa semoga kalian yang sudah berumah tangga tidak mengalami nasib seperti rumah tanggaku ini. Sumpah beribu-ribu malu terasa di dalam hatiku ini. Maafkan aku yang sudah gagal menjadi suami. Maafkan pula diriku buat mantan mertuaku. Inilah jalan hidupku yang terakhir harus jauh dari mantan istri si tukang pezina. Sekian, terima kasih.